Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah yang berjudul Marni Wongso yang ditulis oleh akun Twitter @agilrsaputra. Untuk kalian yang ingin membaca langsung kisahnya, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan kalian yang sudah mensupport channel ini, terima kasih banyak. Oke, langsung saja kelanjutan video dari video sebelumnya. Marni Wongso bagian 2, kita mulai. Bapak itu sudah saya larang jangan sering-sering berwudu, apalagi di sumur belakang. Soalnya di sana itu tanahnya licin, kata Nyoto kala itu menjelaskan kepada warga. Mbah Karso memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah batal dari wudunya. Beliau selalu berwudu walau itu sebelum atau setelah sholat. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa kemampuan spiritual beliau begitu kuat dan berani. Tapi dengan kejadian ini, semua tentu tidak menyangka bahwa hal ini akan berbalik menjadi petaka baginya. Hari itu juga, warga pun sigap bersiap mengurus semua ini. Kabar duka dengan cepat disebar luaskan. Tenda yang juga tampak sudah didirikan dengan sebagian warga yang kini tengah berada di pemakaman untuk menggali liang lahat tepat di samping pusara Mbah Darmi, yaitu istri Mbah Karso yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Semua berjalan dengan lancar, hingga sekira pukul 4 sore, Mbah Karso pun dimakamkan. Dan masa berkabung pun dimulai. Kematian Mbah Karso ini tentu sangat mengagetkan. Mengingat sehari sebelumnya, orang-orang masih melihat Mbah Karso menanam rumput gajah di pinggir selokan depan rumahnya. Tapi takdir orang siapa yang tahu? Yang jelas, semua manusia pasti akan menemui akhirnya. Entah kapan dan bagaimana caranya. Malam itu, ramai orang di rumah Mbah Karso. Selepas acara tahlilan, masih banyak warga yang tidak beranjak pulang dan memilih untuk melekan di rumah sang sesepuh desa itu. Di bawah tenda depan rumah Mbah Karso, orang-orang berkumpul saling mengobrol untuk membunuh waktu. Sementara di dalam Nyoto dan Surti, istrinya, tampak tengah menunggui Sasongko yang murung. Ia adalah satu-satunya tampak yang paling terpukul dengan kepergian Mbah Karso. "Ayo bu, saya diantar pipis," ucap Sasongko tiba-tiba mengajak ibunya untuk mengantarnya ke sumur. Surti sang ibu pun bangkit dan mengantar anaknya itu ke sumur belakang rumah, seraya memegang lentera. Surti mengawasi dari jarak kurang kejauhan. "Jangan ditinggal loh bu," kata Sasongko sambil menoleh. "Alah, ya ndak mungkin toh ditinggal," jawab Surti seraya memandangi langit yang tengah purnama itu. Hingga bau bangkai pun tiba-tiba tercium olehnya. Surti yang memang penakut pun segera menyuruh Sasongko untuk cepat. "Ayo nak, sudah belum?" kata Surti seraya terus mengawasi sekitarnya tanpa memperhatikan anaknya itu. Sasongko yang sudah selesai pun kini mulai berjalan di belakang ibunya, dengan sang ibu yang tampak tergesa dan tidak menoleh. "Pelan-pelan toh bu, gelap," ucap Sasongko yang berjalan di belakang ibunya. Hingga tiba-tiba langkah Sasongko pun terhenti. "Aduh, aduh, tolong," kata Sasongko tiba-tiba. Sang ibu yang mendengar itu tentu spontan menoleh dan disinilah pemandangan tidak biasa dilihat olehnya. Sasongko tampak berdiri dan menangis, dengan sosok yang kini dilihat oleh Surti duduk di antara pundak anaknya itu. "Tolong mak, tolong," kata Sasongko yang masih berdiri dengan pelan dan terisak. Sepertinya ia sadar ada sosok yang telah menduduki tengkuknya itu. "Siapa kamu?" ucap Surti dengan gemetar. Sosok itu berambut panjang dengan tangan bercakar yang menyilang di dada anaknya itu. Sosok itu tidak menjawab, dan malah mengeluarkan suara pekik tawa yang parau dan memekakkan telinga. Hingga saat itu Surti yang sudah tidak tahan pun berteriak sambil meraih tangan Sasongko dan menyeretnya. Surti yang teriak-teriak sambil menyeret anaknya, hingga suara itu terdengar oleh Nyoto dan para warga yang berada di depan rumah. "Apa itu?"
kata orang-orang yang kini segera masuk untuk memeriksa. Begitu juga dengan Nyoto yang langsung keluar dari kamar dan berlari ke arah belakang rumah. Dan tampaklah di bibir pintu dapur, Surti yang sudah berada di lantai berusaha merayap masuk. Dengan tangannya yang terlihat memegang Sasongko yang juga terjatuh. "Tulung, tulung," ucap Sasongko lirih yang kini sebelah kakinya tampak terbakar oleh api dari lentera yang mungkin tadi terjatuh dari genggaman ibunya. Warga buru-buru menyeret dan mengangkat Surti masuk. Sementara Nyoto kini tampak berusaha memadamkan api yang membakar sebelah kaki Sasongko dengan tepukan dari peci yang dipakainya. Untung api yang membakar kaki Sasongko itu dengan cepat bisa dipadamkan, walau dengan keadaan Sasongko yang kini tidak sadarkan diri. Sasongko dan Surti pun kini dibaringkan di ruang tengah, dengan Surti yang masih menangis dan Sasongko yang belum sadar. "Ada apa sih, Bu? Kok sampai seperti ini?" tanya Nyoto kini kepada istrinya. "Sasongko, Sasongko, Pak," kata Surti yang masih belum bisa menjelaskan. "Sasongko kenapa? Sasongko kenapa, Bune?" tanya Nyoto kembali. Surti tampak syok, tubuhnya gemetar, lidahnya seperti mendadak keluh ketika ia berusaha berbicara. Hingga setelah itu ia diberikan segelas air. Perlahan ia pun mulai tenang dan bercerita. "Saya tadi di belakang melihat hantu di pikulan Sasongko. Perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya," ucap Surti di salah satu penjelasannya. Nyoto yang mendengar itu pun spontan menoleh dan berkata, "Malam ini temani saya ya, jangan pada pulang semua," kata Nyoto kepada warga yang berada di ruangan itu. Semua orang tentu tercengang mendengar penjelasan dari Surti barusan, dan seketika mereka semua seperti memikirkan hal yang sama. Ya, Marni Wongso. Apakah sosok yang baru saja diceritakan oleh Surti itu adalah Marni Wongso? Waduh, celaka ini, kata Lik Sukri pelan dan membisik di tengah-tengah orang-orang yang berada di ruangan itu. Suasana malam itu pun berubah menjadi aneh. Semua orang tampak termangu. Terlihat jelas raut ketakutan di wajah-wajah mereka. Dan sekali lagi, Nyoto meminta semua orang agar tidak pulang malam ini. "Jangan pada pulang ya, tolong temani saya," ucap Nyoto sekali lagi. Hingga di malam itu pun berlalu, tanpa satu orang pun yang pulang. Beruntung, rumah Mbah Karso ini luas, sehingga bisa menampung mereka semua yang malam itu tidur di atas tikar yang tergelar di ruang depan. Itu dia, teman-teman, Marni Wongso bagian 2. Untuk video selanjutnya, kita akan memasuki bagian ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya.